بالله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الوزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على رسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار أما بعد أيها الإخوة والأخوات الآباء والأمهات a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Al-Usul Tsalatah wa Adillatuha, 3 landasan utama beserta dalil-dalilnya, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan tentang hijrah. Nah, pada pertemuan sebelumnya bahwasanya hijrah itu adalah kewajiban atas umat ini, yaitu perpindahan dari negara syirik, tempat syirik menuju tempat Islam, dari tempat syirik menuju tempat tauhid. Dan hijrah ini terus berlangsung sampai hari kiamat, ya. Maksudnya sampai menjelang hari kiamat. Karena kalau hari kiamat terjadinya kehancuran hari kiamat tidak disaksikan oleh orang Islam, ya. Karena menjelang hari kiamat akan dikirim angin dari arah utara, lalu masuk ke semua tempat yang mana di situ ada orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Maka terhiruplah udara tersebut lalu meninggal. Jadi ini angin tersebut dikirim oleh Allah untuk mematikan semua orang beriman. Nah, kalau sudah orang beriman yang mati, berarti yang bisa kafir. Nah, ketika itulah terjadi hari kiamat. Jadi maksud hijrah ini wajib sampai hari kiamat, maksudnya menjelang hari kiamat. Dalilnya sudah kita bahas tentang dalil wajibnya hijrah. Adapun dalil yang menyatakan hijrah itu sampai hari kiamat, yaitu menjelang hari kiamat, yaitu hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah." Tidak akan terputus hijrah, tidak akan berhenti hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan tidak terputus taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Ya, artinya kalau taubat saja masih bisa terus sampai munculnya matahari dari arah barat, maka begitu pula hijrah. Selama matahari belum terbit dari arah barat, maka hijrahlah bagi yang mampu. Kalau memang seorang tinggal di suatu daerah, di situ tersebar kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan, lalu seorang khawatir terpengaruh oleh lingkungan, terwarnai, dan dia mampu untuk pindah ke tempat yang lebih baik, maka dia wajib pindah, wajib hijrah. Kalau dia tidak hijrah, berarti dia sudah meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan kewajiban dalam Islam, dan itu dosa besar, ya. Sebagaimana sudah kita bahas yang dalil yang disebut oleh penulis, yaitu surat An-Nisa 97 sampai 99. Ketika itu malaikat menghardik orang-orang yang tidak berhijrah. Ketika ditanya, kenapa kalian tidak berhijrah? Mustad'afina fil ardh, kami ini tertindas ini. Namun malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ke situ? Artinya tempat yang Allah sediakan bukan cuma daerah kamu saja yang penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kemaksiatan. Daerah lain masih ada yang kosong dari kemusyrikan, kosong dari kemaksiatan. Kenapa kamu tidak hijrah? Nah, ini maksud malaikat, ya. Malaikat menghardik orang tersebut, dan di situ Allah katakan faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah tempat kembali mereka adalah jahannam. Neraka jahannam wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kalau suatu perbuatan terancam jahannam, berarti perbuatan tersebut dosa tidak? Kecil atau besar? Besar. Maka orang yang mampu hijrah tapi tidak hijrah, dia dosa. Walaupun
walaupun tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, karena berdasarkan ayat setelah ayat yang disebutkan penulis setelahnya dan surat Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini Allah manggil dengan beriman. Sesungguhnya bumiku itu luas, maka hendaknya kepada akulah kalian beribadah. Ya, ayat ini kata Imam Al-Bawawi, sebab turunnya ayat ini terkait kaum muslimin yang berada di Mekah dan tidak berhijrah kemana? Madinah. Mereka mampu tapi tidak mau hijrah ke Madinah. Nah, di sini Allah katakan, kata Imam Al-Bawawi, nadahumullahu bismil iman. Allah masih memanggil mereka dengan nama iman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Itu menunjukkan orang yang tidak berhijrah, tidak keluar dari Islam, tapi terjatuh dalam sesal. Kalau mampu, tapi kalau tidak mampu di sini dari sisi apa? Fisik maupun harta. Kalau tidak mampu dari sisi fisik, misalkan sakit-sakitan, jangankan hijrah, jalan-jalan ke kampung sebelahnya nggak sanggup misalkan. Hijrahnya jalan tempat jauh. Dia mau pergi ke ini aja ke tetangganya sakit-sakitan. Nah, makanya seperti ini tidak wajib hijrah. Begitu juga kalau ada orang yang punya fisik kuat tapi harta tidak punya, kan untuk hijrah itu butuh harta kan? Iya. Ya kan? Apalagi kalau daerahnya jauh, contohnya Mekah ke Madinah itu jauh kalau Pak. Iya, kalau zaman sekarang aja naik bis itu lama loh, apalagi zaman dahulu pakai unta. Wah, itu lama sekali itu. Butuh persiapan makan, bekal, ya harus punya uang ya, punya harta. Maka kalau ada orang yang punya fisik kuat tapi harta tidak ada, pas-pasan, dia juga tidak wajib hijrah. Sama seperti apa? Haji. Ya, haji pun begitu ya. Orang fisiknya kuat, segar, masih muda, tapi nggak punya duit, gimana? Nggak bisa haji. Begitu juga ada orang punya duit, bahkan mungkin isi kamarnya isinya uang aja, numpuk. Nah, itu yang di kamar, belum lagi yang di banknya, rekeningnya berapa, tapi sakit-sakitan. Apakah wajib haji? Tidak ya. Begitu juga hijrah. Ya, jadi itu pembahasan hijrah. Jadi hijrah itu wajib bagi yang mampu ya. Kalau tidak mampu tidak wajib. Nah, setelah itu Syekh menyebutkan falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam mithli zakati was shaumi wal hajji wal adhan wal jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, menetap di Madinah, beliau pun diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam yang lain. Kan sebelumnya sudah diperintahkan apa saja? Sebelum ke Madinah, masih ingat? Masih. Sholat lima waktu kan? Jadi Nabi 10 tahun di kota Mekah dakwah tauhid, ngajak orang mengesahkan Allah, meninggalkan berhala, menjauhi syirik, begitu terus. Nah, setelah 10 tahun langsung Jibril menjemput beliau, mengajak pergi ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Nah, ini setelah itu maka Nabi pun beserta umatnya melaksanakan salat 5 waktu. Nah, sudah ada jihad ketika itu? Sudah ada puasa? Zakat? Ya. Nah, ketika di Madinah lah baru diperintahkan, Nabi diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam yang lain seperti zakat, kata Syekh. Puasa apa maksudnya? Ramadan ya. Haji, adzan, jihad, lihat tuh. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini belum disyariatkan di Mekah. Kenapa Bapak? Lemah. Ya gimana, misalkan ada orang lagi minuman keras, hei nggak boleh. Di Mekah langsung dikeroyok habis itu. Jadi bulan-bulanan ya. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Seperti Abu Dzar Al-Ghifari ya, betul. Dia terang-terang menampakkan Islam ya. Jadi belum, kalau di Mekah umat Islam, Nabi belum disuruh amar ma'ruf nahi munkar karena kondisi umat Islam masih lemah dan minoritas. Nah, di sini juga Bapak kita bisa ngambil fikih takwa. Kalau kita di sini minoritas, maka
Kalau misalkan kita ingin amar ma'ruf nahi munkar, kita pikirkan dampaknya siapa. Kalau misalkan dengan amar ma'ruf nahi munkar jadi makin baik, orang jadi sadar, tobat, alhamdulillah. Tapi kalau dengan amar ma'ruf nahi munkar malah pelaku maksiat makin melawan, makin menentang, bahkan menghabisi dakwah, maka sebaiknya ditunda, bukan dihilangkan, ditunda sampai waktu yang pas. Bukan berarti hilangkan ya. Jangan sampai kita punya prinsip, udah sekarang tuh zamannya nyuruh yang baik aja, kalau melarang dari munkar bukan zamannya. Nah juga ada prinsip dakwah satu kelompok dakwah di dunia sekarang ini berpendapat dakwah itu cuma amar ma'ruf saja, nyuruh ya baik, nyuruh sholat, nyuruh baca Quran, nyuruh sedekah. Ini bagus loh ya. Tapi apakah cukup sering? Tidak. Apa dalil mereka? Kenapa kita nyuruh yang baik berdasarkan firman Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Mereka punya dalil juga. Dalilnya apa? Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada umat manusia. Kenapa? Sebaik-baik umat, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Ini dalilnya. Jadi kita tuh udah dapat menyuruh yang baik, nggak usah melarang orang judi, nggak usah melarang orang minuman keras, nggak usah melarang orang pakai jimat, nggak usah melarang orang untuk durhaka, nggak usah. Suruh yang baik-baik. Orang ini berdalil satu ayat tapi tidak dilanjutkan. Pada ayat setelahnya apa? Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan pada umat manusia, kalian menyuruh yang baik. Setelahnya apa setelahnya? Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari yang munkar. Nah, ini kebiasaan orang yang sesat gitu Bapak ya. Pakai satu dalil tidak nengok dalil yang lain, atau pakai satu ayat tapi tidak disempurnakan. Nah, urusin aja segitu. Kenapa? Celaka lah orang sholat. Nah iya betul. Seperti ucapan Kiai PKI, ini bahwa pernah dengar Kiai Darsono namanya kalau salah. Jadi dia ini Kiai tapi gabung PKI, komunis. Nah demi menjatuhkan umat Islam, kan umat Islam kan sholat kan? Dia pakai ayat mereka. Punya dalil juga dia. Fawailul lil musallin kata dia. Celakalah orang-orang sholat. Dia tuh punya dalil juga. Ada kan ayat Al-Quran gitu kan? Iya, ada. Surat apa sana? Al-Baqarah Ali Imran. Saking banyak yang apa lupa ya. Surat apa itu? Al-Ma'un ya. Jadi Kiai PKI ini mencela umat Islam, menjatuhkan Islam dengan menggunakan ayat fawailul musallin. Celakalah orang sholat. Kamu sholat, celakalah orang sholat. Kamu sholat, celakalah orang sholat. Betul. Ini nyata, ini bukan bohong. Mereka pakai ini. Nah, ini mereka pakai satu ayat tapi tidak melanjutkan ayat setelahnya. Padahal yang celaka siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya orang yang mengakhirkan sholat sampai luar waktunya. Inilah yang dianggap celaka atau terancam neraka. Bukan orang yang sholat tepat waktu. Jelas Bapak ya? Tapi orang PKI ini, Kiai PKI ini menggunakan satu ayat dan tidak melanjutkan ayat berikutnya. Nah ini ciri-ciri orang sesat. Kalau kita stay Bapak ya, kalau ada orang komunis, orang kafir atau apapun menyerang Islam dengan menggunakan ayat, jangan langsung panik. Masa ayat Al-Quran menyalahkan kita? Jangan ya panik. Hukum asal kita sama orang bermasalah itu suudzon, Berburuk sangka. berburuk sangka. Jadi Bapak, sikap kita kepada tiga orang itu berbeda. Pertama, sikap kita kepada orang yang jelas-jelas soleh. Kita tahu orang ini soleh menjaga ibadah. Lalu satu hari kita melihat dia di suatu tempat yang kira-kira menimbulkan dugaan orang ini mungkin melakukan maksiat Tuhan. Sikap kita apa? Boleh suudzon? Suudzon. Atau kalau itu mungkin jelas nggak bisa menimbulkan suudzon. Ini aja. Ada orang soleh, kita tahu kepribadiannya soleh, lalu satu hari kita punya prasangka buruk, jangan-jangan selama ini dia maksiat di rumahnya. Boleh nggak sih? Haram. Kita wajib husnudzon, berprasangka baik kepada orang yang jelas soleh. Nah, ini orang yang soleh. Yang kedua, orang yang tidak jelas soleh atau enggak. Kita nggak tahu nih, orang dari kenal orang dari jauh datang sini, kita nggak tahu dia orang soleh dan nggak tahu juga dia orang fasik. Maka apa hukum husnudzon kepada dia, berprasangka baik kepada dia? Wajib atau
hukum berprasangka baik kepada dia gitu. Kalau sama orang yang jelas-jelas soleh kan wajib kan. Kalau sama orang yang tidak jelas wajib juga. Yang benar mubah. Kalau sama orang yang tidak jelas mubah. Artinya kita boleh berprasangka baik dan boleh juga berprasangka buruk. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang jelas-jelas ahli maksiat, terkenal jahat. Maka pertanyaannya, haramkah kita berprasangka buruk pada dia? Justru kalau kita berprasangka baik, dipertanyakan. Orang sudah terkenal ahli melakukan kriminalitas, ahli melakukan kejahatan, tiba-tiba kita berprasangka buruk. Nah, ini aneh. Maka Bapak, kalau misalkan ada orang kafir dari segala jenis golongan, diantaranya orang komunis, menyampaikan satu ayat menyerang Islam, jangan kita langsung panik sama itu mereka ahli agama. Enggak, jangan. Kita harus tahan dulu, ayatnya didengar dulu, setelah itu dicek benarkah ayat-ayat yang dia sampaikan. Cek, oh ternyata dipotong. Misalkan harusnya tadi celakalah orang sholat, harusnya ada lanjutannya kan? Ya. Tapi dia baca celakalah orang sholat, ini aja. Harusnya dilanjutkan, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah ini, yang seperti ini Bapak, artinya kita jangan husnuzon. Kalau ada orang kafir yang menyampaikan ayat Al-Quran untuk menyerang kita, menyerang atau menyampaikan hadis untuk menyerang kita, jangan kita panik dan jangan menerima mentah-mentah. Kita ini dulu, kritis apa yang disampaikan. Pertama, su'udzon dulu, karena dia udah terkenal kan. Mana ada orang kafir cerita kepada Islam? Ada. Ya. Apalagi orang komunis anti Islam ya. Iya, makanya kalau mereka menyampaikan hadis atau ayat, kita langsung berprasangka buruk dulu. Apa maksudnya? Kita tengok hadisnya, oh iya. Dan sangat mungkin sangat besar kemungkinan mereka itu ayatnya itu dipotong, atau ayat ini konteksnya lain tapi digunakan untuk konteks ini. Nah itu Bapak, hati-hati ya. Sebagaimana juga Bapak, itu bukan berlaku kepada orang yang tidak kafir. Sebagian kelompok sesat begitu. Contohnya orang Syiah. Saya secara pribadi pernah debat sama orang Syiah, dan mereka ini orang yang lihai dalam berdusta takiyah. Takiyah itu menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam. Dia mereka meyakini A tapi tampakkan B. Ini orang Syiah. Pernah suatu hari saya pernah cerita bahwa Bapak, saya pernah menyampaikan di internet dulu sekitar 10 tahun lalu, 10 tahun lalu. Saya nulis tulisan di internet tentang kematian Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Paman Nabi kan? Kan itu tersebutkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Abu Thalib kan ketika mau meninggal, Nabi menjengukkan. Nabi menawarkan apa? Masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal dan Abu Abdullah bin Abi Umayyah bilang, kamu benci dengan agama bapakmu. Artinya untuk apa kamu ikut Islam? Nabi menawarkan ucapan la ilaha illallah, tapi dua orangnya berkata lagi, kamu benci dengan agama bapakmu. Begitu terus sampai puncaknya Abu Thalib memutuskan dia mati di atas agama bapaknya. Agama apa? Agama syirik. Kemudian agama mau masuk Islam, tidak mengucapkan agama. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, ya kan? Ya, saya tulis itu Bapak, tulis di situ di dunia maya di sebuah blog. Tiba-tiba ada seorang komentar mencaci maki tulisan saya. Tulisannya apa? Dia menyatakan ini hadis ini nggak bisa diterima. Anak Abu Hurairah, karena perawinya Abu Hurairah, dia itu pendusta, dia begini. Sa'id bin Al-Musayyab yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, Musayyab ini yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia juga pendusta. Disebutkan ucapan ulama, dan yang disebutkan ucapan ulama ahli sunnah. Kalau yang dia sebutkan ucapan ulama Syiah, ya kita nggak akan heran kan? Ini ulama ahli sunnah. Seperti ini. Saya sempat panik juga pertama kali. Saya nggak bisa jawab kan, karena yang dia mungkin ucapan ulama ahli sunnah. Cuma saya katakan ini hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari, dan Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran, dan itu sepakati para ulama. Tapi kok bisa-bisanya Anda membantah sendiri? Saya nggak bisa jawab argumen dia, tapi saya katakan seperti itu. Ini hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dan Sahih Bukhari telah disepakati para ulama adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Nah, saya coba ringkas itu Bapak ya, sambil bingung sebetulnya apa benar yang diucapkan, apa yang disebutkan oleh orang itu. Nah, ternyata Bapak,
di kemudian hari setelah saya melihat gelagat orang yang nulis ini, ternyata dia orang Syiah. Saya ketahuan setelah lihat track recordnya, istilahnya jejak digitalnya, jejak apa? Rekaman di dunia maya, oh dia orang Syiah. Terus bagaimana yang dia tulis ternyata dusta. Saya pertama bingung kan, karena Bapak, kalau yang dia sebutkan pakai teks Indonesia, terus terang susah nyarinya Bapak. Karena berarti saya nih, contoh yang dia nukil misalnya dari tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya Abu Hurairah, sahabat Nabi yang meriwayatkan ini pendusta oleh Imam Qatadah, dinyatakan pendusta, dinyatakan dia suka motong ini. Kalau saya harus baca, kalau pakai teks Indonesia, berarti saya harus baca tafsir Al-Qurtubi dari awal sampai akhir. Ini kira-kira menghabiskan waktu banyak kan? Belum lagi punya kesibukan ngajar, belajar, nggak bisa saya. Nah, tapi alhamdulillah di kemudian hari, Allah takdirkan ketika saya lagi berselancar di dunia maya, saya dapati di sebuah website, kalau salah website LPPI Makassar atau Wahdah apa gitu. Saya dapati ternyata tulisan yang disebutkan orang Syiah itu udah disebutkan oleh seorang ustadz dan itu dinyatakan dusta. Nggak ada dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu. Ya, ketahuan dusta. Bohong. Nah, dari situ Bapak-bapak saya ngambil pelajarannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Bapak-bapak sekalian. Kalau ada orang Syiah memberikan syubhat itu kerancuan dalam masalah agama. Misalkan mencela sahabat Nabi Aisyah menggunakan hadis ucapan ulama Ahlussunnah, maka sikap kita, kalau yang dia sampaikan teks dalam bahasa Indonesia, kita minta kepada dia teks aslinya dalam bahasa Arab. Teks aslinya dalam bahasa Arab. Supaya apa? Supaya gampang ditelusuri. Kalau udah ada teks aslinya bahasa Arab, mudah Bapak. Sekarang ada namanya Maktabah Syamilah, perpustakaan digital, isinya ribuan kitab dalam bahasa Arab. Jadi kalau dia nyebutkan teksnya ketahuan, cari, ketahuan. Nah, kalau dia misalkan tidak mau menyebutkan teks Arabnya, itu menunjukkan dia dusta. Tapi kalau dia menyebutkan, tinggal kita teliti dan di situ ada bantah dari para ulama. Kadang mereka menyebutkan teks Arabnya tapi di potong. Makanya Bapak setelah kejadian itu, di kemudian hari orang Syiah ini ada lagi orang lain lagi, bukan yang orang Syiah ini. Ada lagi yang ngasih syubhat. Saya bantah, ditanyakan mana teks aslinya. Nggak berani menyebutkan teks aslinya karena ketahuan apa? Dusta. Maka tipsnya Bapak sekali lagi, kalau ada orang Syiah atau orang yang sesat lainnya memberikan kerancuan dalam agama, misalkan nukil ucapan ulama Ahlussunnah, maka minta teks aslinya dalam bahasa Arab. Kalau dia nukilnya bahasa Indonesia, minta teks asli Arab ya. Kalau dia ternyata nggak menyebutkan teks aslinya dalam bahasa Arab, itu menunjukkan dia dusta. Dan kalau dia menyebutkan, kita tinggal telusuri dan teliti. Insya Allah sudah ada jawabannya, gampang ditemukan. Karena setiap syubhat yang dilontarkan oleh orang Syiah sudah dibantah oleh para ulama. Jadi kita nggak bingung, gampang. Dan itu tips dari saya pribadi. Dan setelah itu, alhamdulillah, artinya ketika ada orang Syiah menyampaikan syubhat, bisa kita counter. Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, Ahlussunnah itu menukil dalil secara sempurna, tidak dipotong-potong, berbeda dengan kelompok-kelompok sesat ya. Ya kita kembali lagi. Jadi tatkala Nabi SAW tinggal di Madinah, beliau diperintahkan untuk melaksanakan syarat Islam lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan syariat Islam lainnya. Ya. Jadi itu baru diperintahkan di mana? Madinah, bukan di mana? Mekah. Kenapa tidak di Mekah? Karena lemah ya. Nah itu. Akhadha ala hadza 'ashra sinin. Nah, kata Syekh sini, dan Nabi pun laksanakan perintah Allah tadi, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Beliau melaksanakan ini selama 10 tahun. Di mana ini? Madinah ya. Wa ba'daha tuwfiya. Setelah itu beliau pun diwafatkan. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepadanya. Wa dinuhu baqin. Beliau wafat, akan tetapi agamanya tetap ada. Nah itu bahwa menunjukkan agama Islam ini bukan agama yang bergantung pada sosok tertentu. Artinya
artinya berbeda dengan ajaran lain. Kalau ajaran lain misalkan ini tokohnya meninggal udah mati juga ajarannya. Tapi kalau Islam tidak. Soal ulama, misalkan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Ahlus Sunnah, ketika itu orang di zamannya kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, berusaha untuk mematikan dakwah. Walaupun begitu, nggak mati dakwah. Kalaupun Imam Ahmad meninggal, Allah gantikan dengan yang lain. Nah ini Nabi Muhammad meninggal, tapi apakah Islam meninggal juga? Enggak, tetap bertahan sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita, jangan kita dalam masalah belajar, dalam masalah ibadah atau apapun nimba ilmu, jangan tergantung pada sosok tertentu, ya, bukan sosok tertentu, ya. Kita lanjut lagi. Wa hadza dinu, kata Syekh, wa hadza dinu la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Inilah agamanya. Itu agama siapa? Nabi kita, ya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan kepada umatnya kebaikan tersebut. Nah, tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan kebaikan tersebut kepada umatnya. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali beliau telah mengingatkan umatnya untuk jauhi. Artinya bapak-bapak, agama kita itu agama Islam telah sempurna. Kalau kita ingin cari kebaikan dunia dan akhirat, nggak usah kita nengok agama sebelah, udah ada dalam sempurna. Dan nggak perlu juga kita bikin ngarang-ngarang ajaran baru, ngarang-ngarang ibadah baru. Nah, kalau kita ingin pahala nih, Bapak, kalau kita ingin ibadahnya sempurna, caranya mudah. Ikuti siapa? Rasul. Contohnya doa, sholawat, sholat. Jadi kalau kita ditanya, sholawat apa yang terbaik? Sholawat yang diajarkan Nabi. Ya. Doa apa yang terbaik? Doa yang diajarkan Nabi, itu aja. Walaupun dalam Islam kita boleh saja doa dengan susunan kita sendiri, selama tidak ada yang salah, kan? Misalkan kita saya berdoa kepada Allah, misalkan ya Allah berilah saya harta, Allahumma a'tini malan, ya Allah berilah saya harta. Ini susunan saya sendiri, kan? Boleh-boleh saja, kan? Tapi kalau kita mau yang lebih baik, apa? Ikuti doanya Nabi. Nah, begitu juga salawat, Bapak. Inti salawat kan doa. Maksudnya apa? Doa kepada Allah untuk Nabi, mendoakan Nabi. Nah, yang namanya mendoakan Nabi bisa pakai susunan kita sendiri, kan? Kecuali tentu saya dalam sholat. Kalau sholat sudah tentukan Nabi, ya. Misalkan di luar sholat, kita ingin sholawat kepada Nabi menggunakan susunan kita sendiri, boleh-boleh saja. Tapi kalau ditanya yang lebih baik, salawat yang diajarkan Nabi. Apa itu bunyinya? Aneh, salawat yang diajarkan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Majid. Nah, hingga akhir, yaitu namanya salawat Ibrahimiyah yang kita pakai ketika sholat itu, Bapak. Itu sebaik-baik sholawat. Maka kalau kita ingin cari salawat yang paling sempurna, paling besar pahalanya, paling berkah, itu nggak perlu kita nyusun salawat baru. Walaupun boleh-boleh saja kalau tidak ada kesalahan, ya. Karena Bapak, ada orang bikin salawat tapi isinya syirik. Hati-hati. Seperti Allahumma shalli salatan ma nafa'atil hamaim, kurang lebih artinya begini, ya Allah berilah salawat kepada Muhammad, yaitu dengan sebuah salawat selama jimat-jimat bermanfaat. Selama jimat bermanfaat. Gimana ini salawat tuh? Ini kan ya bermasalah juga seperti ini. Jadi tujuannya muji Nabi, masih mendoakan Nabi, salawat, tapi isinya salah. Tak boleh seperti ini. Atau seperti Allahumma shalli ala Muhammad alladzi khalaqta kulla syai'in. Ya Allah berilah salawat kepada Muhammad yang dengannya lah engkau ciptakan segala sesuatu. Yang dengan saya maksudnya lewat Nabi Muhammad engkau ciptakan segala sesuatu. Betul. Allah ciptakan alam semesta segala sesuatu lewat Nabi Muhammad. Ini orang tujuannya baik, tapi caranya dalam Islam yang dinilai bukan cuma niat, tapi juga cara.
bukan cuma tujuan tapi juga cara seperti apa. Maka Bapak yang dikatakan Syekh betul, tidak ada satu kebaikan kecuali telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita nggak usah bingung kalau kita mau dikatakan, kalau misalkan Bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan ada di antara kita, misalkan oh saya ini ingin dicintai oleh Allah, ingin dapat rahmat Allah. Caranya bagaimana? Perlu mikir gimana caranya. Merenung selama 3 hari 3 malam di sebuah buah gitu. Gampang caranya, ikuti saja tuntunan Rasul, selesai. Nggak repot-repot Bapak ya. Jadi Bapak, kalau kita mau kreatif, mau istilahnya inovatif, bukan dalam masalah agama. Kalau masalah dunia silakan kita bikin perkara baru. Mana ya? Sekarang sudah ada mobil yang jalan di atas jalan. Kalau bisa nanti mobil yang terbang bikin. Atau kalau perlu rumah terbang. Ya nggak apa-apa. Kalau kita dalam masalah dunia silakan kreatif, silakan istilahnya inovatif. Tapi kalau dalam masalah agama cukup ikut Nabi, selesai. Itulah sebaik-baik. Nah itu ya Bapak ya. Nah itu dalam masalah kebaikan. Begitu juga keburukan. Segala keburukan sudah diterangkan oleh Nabi dan diingatkan kepada umatnya, jangan ini dan ini. Ya contohnya Bapak, semua kemaksiatan yang ada zaman sekarang ini itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Nabi. Contohnya fenomena sekarang LGBT. Apa nggak pernah disinggung oleh Nabi? Oleh Nabi. Nabi udah mengingatkan tentang LGBT. Nabi menyatakan tentang orang yang laki-laki dengan laki-laki itu faktul fa'il wal maf'ul bih. Hukum matilah orang pelaku dan jadi korban, yang korbannya. Hukum matilah pelaku dan korbannya, dalam tanda kutip korban. Maksudnya yang melakukan dan yang dilakukan. Ayo pasangannya sedang gitu. Itu disinggung oleh Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita nengok Al-Quran Sunnah itu semuanya udah mencakup semua yang kita butuhkan di dunia. Jadi nggak perlu kita cari-cari lagi metode-metode baru. Jelas? Yang berapa ya? Belum ya? Berapa? Masih 35. 35. 10 menit lagi. 10 menit lagi. 10 menit. Iya. Berarti cukup lah. Sudah cukup Pak. 45 kan? Ya udah cukup Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi kita udah sampai perkataan penulis, inilah agamanya itu agama Nabi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau jelaskan, beliau tunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah disampaikan atau telah diingatkan pada umatnya. Ya mungkin sampai sini. Kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.